Shalom, jumpa lagi di channel Klavo Sukacita. Di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, secara khusus di sepanjang hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan di hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 24 ayatnya yang pertama. Kitab Mazmur pasal 24 ayatnya yang pertama. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami ada lagi di sekitar firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan menolong kami agar kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dan di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, hamba-Mu juga dimampukan untuk mewartakan firman ini melalui channel ini. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Iya, baik. Mazmur pasal 24 ayatnya yang pertama dengan judul pembacaan, Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud ayatnya yang pertama, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini yang menjadi tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu segala sesuatu adalah milik Allah. Segala sesuatu adalah milik Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa bagian firman Tuhan ini hendak mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Nah, itu berarti hidup yang kita jalani maupun apa yang kita miliki, baik harta kita, pekerjaan kita, segala sesuatu yang menjadi bagian kita, itu adalah milik kepunyaan Allah. Nah, seperti juga dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia memberi mereka untuk memberikan mereka Taman Eden, untuk bagaimana Adam dan Hawa menguasai Taman Eden itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal ini yang mau disampaikan oleh pemazmur bagi kita sekalian, bahwa Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Itu berarti pemazmur mau bilang apapun yang kita miliki, apapun yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Mengapa adalah milik Allah? Mari kita lihat. Pertama, bahwa Allah lah yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa di dalam karya ciptaan Allah itu, Allah menugaskan manusia untuk mengelola seluruh ciptaan itu. Nah, bukan berarti Allah membiarkan manusia untuk mengelola seluruh ciptaan itu dengan seorang diri saja, tetapi Allah juga menuntun manusia untuk bagaimana merawat, menjaga, memelihara seluruh ciptaan itu. Nah, dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara, segala sesuatu di muka bumi ini adalah milik Allah, maka Allah tidak mau bahwa kita untuk merusak apa yang menjadi miliknya. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah milik Allah. Kita tidak boleh merusakkan diri kita sendiri. Tetapi kalau boleh kita bisa menjaga diri kita. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, ketika segala sesuatu ini milik Allah, bukan saja kehidupan kita, tapi pekerjaan yang kita miliki, tugas tanggung jawab, pelayanan di kantor, di kebun, di laut, di mana saja, itu merupakan milik Allah yang Allah titipkan kepada kita untuk kita menjaga.
dan merawatnya, untuk mengerjakan dengan kesungguhan hati. Kalau kita berkata segala sesuatu itu milik Allah, maka segala sesuatu itu kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, nama Allah tetap terus dimuliakan. Lebih daripada itu, melalui kehidupan kita, Allah tetap dimuliakan. Untuk itu pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, mari segala sesuatu milik Allah. Marilah hidup dan kehidupan kita, tugas kerja kita juga persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga di dalamnya Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah melepas kita, tetapi Allah bersama-sama dengan kita dan terus memberkati kita. Dan di situ kita boleh mengalami kasih karunia Allah. Kita berjalan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena kita sebagai milik Allah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Setiap kita yang mau berserah, bersandar pada Dia. Dan di dalamnya Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika segala sesuatu adalah milik Allah, mari sebagai orang-orang percaya kita memiliki apa yang diberikan oleh Allah ini untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan, di dalam melakukan segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya adalah milik Allah. Maka Tuhan Allah tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita, menjaga, memelihara kita. Dan di dalamnya segala yang kita lakukan sebagai milik Allah mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang menjadi milik kepunyaan-Mu, yang mana Engkau boleh mempercayakan itu bagi kami di tengah tugas kerja kami, bahkan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Ajarlah kami untuk menghargai milik-Mu, sehingga di dalamnya lewat apa yang kami kerjakan, kami lakukan hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Berkati pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan firman-Mu melalui channel ini, agar biarlah senantiasa ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Semua kru yang dengan sukacita mempersiapkan seluruh pelayanan ini, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga, ampunkanlah salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.